Teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, gitu ya. Kita besok sudah mulai libur, gitu ya. Teman-teman juga sudah mulai liburan. Untuk teman-teman yang mungkin merayakan hari Natal, gitu ya. Mungkin selamat merayakan, gitu ya, bersama dengan keluarganya semua, gitu ya. Terus kemudian untuk teman-teman yang libur panjang gitu ya, kita ketemu lagi di di bulan Januari, mungkin waktunya bisa dipergunakan dengan baik gitu ya. Jadi kuliah hari ini kuliah kita terakhir sebelum teman-teman libur panjang. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya gitu ya, untuk hari ini sebetulnya materinya tidak terlalu banyak karena hari ini saya hanya akan mau membahas mengenai eh, penilaian massal, tapi digunakan untuk melakukan penilaian bangunan. Gitu ya. Nah, sementara ini kita tidak bisa praktek untuk yang penilaian massal yang digunakan oleh bangunan ini, karena pada prinsipnya untuk penilaian massal yang bangunan gitu ya, untuk penilaian massal, untuk penilaian bangunan itu harus menggunakan hardware dan software tertentu. Nah, kalau dalam hal ini biasanya menggunakan DBKB massal yang ada satu paket dengan Sysmiop, program Sysmiop. Gitu ya. Jadi dalam program Sysmiop gitu ya, itu di dalamnya itu ada juga DBKB massalnya. Tapi kalau untuk bumi massalnya itu memang secara manual itu zona nilai tanahnya di apa namanya? Secara manual di input di situ. Tapi kalau kalau yang untuk ini apa namanya? Bangunan itu yang diperbarui adalah resource, harga bangunan, terus kemudian upah tukang, terus kemudian apa namanya? Fasilitas, komponen fasilitas. Terus kemudian kalau itu sudah oke, baru kemudian dilakukan kalibrasi atau istilahnya apa ya? Dikalibrasi ya, dikalibrasi kayak di random gitu ya, kayak di apa namanya? eh, di spool. Jadi diklik gitu kan terus dia berproses bentar. Jadi apa namanya eh, yang dimasukkan tadi di diklik supaya dia berproses di situ. Setelah dia dalam tanda kutip nyantol di situ, baru kemudian dikonekkan lagi dengan spopnya. Tapi itu semuanya by system. Itu teknisnya yang mengerjakan di OC. Ya, itu teknisnya yang mengerjakan di OC. Jadi kalau dulu saya di bagian di seksi pendataan dan penilaian itu hanya tugasnya tadi mencari upah tukang, ya tadi macam-macam tadi saya mencarinya itu di dinas PU di kabupaten kota terkait di mana kita bertugas. Terus kemudian di ini tukang bangunan. Kalau misalnya memang di tukang bangunan itu apa di dinas PU tidak ada terkait dengan harga material tersebut. Jadi teknisnya dari Sysmiop itu kita minta print out ke seksi pengolahan data dan informasi. Dia memberikan print out terkait dengan harga material misalnya tahun 2021. Nah, kita kan tahu termasuk satuannya, misalnya batu bata satuannya biji. Terus kemudian semen satuannya sak itu sak 50 kilo atau yang berapa, kita tahu di situ. Terus kemudian pasir misalnya satuannya meter kubik atau satuannya apa. Terus kemudian apa gamping misalnya satuannya meter kubik atau satuannya truk. Nah, itu kita minta semua beserta satuannya. Terus kemudian kita mintakan data tersebut ke Dinas PUPR terkait. Jadi kita kosongkan harganya, kita mintakan untuk yang berlaku di tahun 2022. Nah, mintanya ya seperti ini, akhir-akhir tahun seperti ini. Nah, setelah kita dapat dari Dinas PUPR terkait, gitu ya, baru kemudian kita tidak serta-merta kita masukkan, tapi kita apa namanya dalam prakteknya
kita masukkan dulu, kita cocokkan dulu, kita sandingkan dulu dengan yang tahun 2021. Jadi kalau misalnya pasir dulunya 100.000, sekarang masih tetap 100.000, oke tetap masukkan. Nah, cuman misalnya semen, dulunya 50.000, sekarang 100.000. Ya, mungkin kalau kita langsung naikkan 100.000, masyarakat berat. Mungkin hanya kita naikkan sebesar 80% dari harga sekarang. Kita masukkan, kita coba dulu masukkan 80%. Terus kemudian seng misalnya, seng dulu selembar harganya misalnya 50.000, sekarang harganya selembar misalnya 65.000. Kalau misalnya selisihnya dikit langsung kita masukkan. Tapi kalau selisihnya jauh, misalnya sekarang selembar 50.000, terus kemudian di 2022 selembarnya misalnya per lembarnya misalnya 100.000, ya kita coba masukkan 80% semua. Gitu teman-teman. Terus kemudian hasil dari penilaian kita masukkan di seksi pengolahan data dan informasi, terus tadi di spool, terus kemudian dikonekkan dengan SysMap-nya, terus kita lakukan uji petik. Kita lakukan uji petik itu misalnya gini, kita misalnya kita ambil sembarang bangunan yang luasannya di bawah 100 meter misalnya. Itu misalnya kita ambil 5 sampel atau 10 sampel. Terus luasnya 100 sampai 200 kita ambil berapa sampel. 200 sampai dengan 300 kita ambil berapa sampel. Seterusnya seperti itu teman-teman. Nah, dari situ kita lihat tren kenaikan atau NJOP-nya seperti apa. 2021 seperti apa, terus kemudian prediksinya di 2022 berdasarkan program itu seperti apa. Nah, memang di dalam menentukan ini apa ya? Sebetulnya kalau di pajak itu kita lebih sedikit susah untuk mempertanggungjawabkan kepada wajib pajak manakala ada nilai bangunan yang naik. Ini tantangan kita. Kalau nilai tanah naik, orang-orang pada maklum. Ya maklum lah, misalnya sekarang tanahnya makin dikit, yang beli makin banyak sehingga nilai tanahnya naik. Tapi kalau bangunan saya itu saja. Bahkan semakin lama bangunan saya ini semakin dalam tanda kutip rusak karena adanya penyusutan, ya penyusutan fisik misalnya. Tapi kenapa NJOP-nya naik? Betul, karena memang adanya harga upah dan material naik, terus kemudian adanya penyusutan. Tapi nilai penyusutan dibanding dengan kenaikan upah material itu lebih tinggi kenaikan upah material sehingga nilainya naik. Mungkin kalau teman-teman belajar penilaian, teman-teman mungkin akan tahu itu. Tapi untuk masyarakat awam, ini yang menjadi tantangan kita semua. Karena untuk menjelaskan kepada wajib pajak agak susah. Tadi teman-teman makanya tadi, kalau untuk bangunan, apabila resource-nya, materialnya kita masukkan semuanya, bisa jadi kenaikan nilai bangunan itu tinggi. Nah, kalau kita ngomongnya ke dunia penilaian, betul seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sudah terkait dengan pelayanan kepada wajib pajak, kepada masyarakat, dengan kenaikan tinggi, masyarakat akan protes. Lebih enak menaikkan NJOP bumi yang tinggi, NJOP tanah yang tinggi dibandingkan dengan bangunan. Kalau dinaikkan tanah tinggi pun masyarakat mungkin sedikit tidak protes lah dalam tanda kutip seperti paling-paling cuman kenapa sih naikannya tidak tidak apa namanya tidak secara tidak langsung gitu ya, misalnya naikkan dulu 3 kelas, 4 kelas, baru kemudian disamakan NJOP-nya. Tapi kenapa sih langsung? Paling cuma itu pertanyaannya masyarakat kalau merasa keberatan. Tapi kalau bangunan pasti seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman ya, ini pendahuluan dari saya. Sebelum saya mulai, teman-teman, terkait dengan pelajaran saya di pertemuan kita yang ke-8, mungkin dari teman-teman ada, ke-9, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ya, kalau kemarin sudah mulai melakukan penilaian tanah, mulai mendapatkan data transaksi maupun data penawaran, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman, monggo. Ada nggak yang mau ditanyakan terkait dengan penilaian tanah
yang sudah kita bahas bersama-sama di pertemuan yang ke-9 kemarin. Nggak ada? Sementara belum ada? Oke ya, kalau belum ada, saya mulai kuliah kita hari ini ya. Izin share screen dulu ya. Nah, teman-teman, saya menggunakan slide yang ini teman-teman ya, yang belum kita bahas. Oke. Nah, ini slide ini dipergunakan sebetulnya untuk pertemuan 9 dan 10, tapi pertemuan 9 saya lebih nyaman menggunakan slide yang lain gitu teman-teman ya. Ini slide dari Dusko. Nanti silakan teman-teman pelajari juga materi-materi lain yang diberikan oleh Dusko yang sudah saya berikan ke teman-teman gitu ya. Nah, oke, terkait dengan penilaian bumi sudah saya bahas, terkait dengan penilaian bangunan nanti yang akan kita bahas, kemudian ZNTNIR juga sudah kita bahas, kemudian terkait dengan aplikasi di sini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penilaian massal, baik untuk penilaian massal bumi maupun untuk melakukan penilaian massal bangunan. Nah ini teman-teman, kegiatan penilaian massal yang biasa dilakukan, gitu ya, yang biasa dilakukan untuk PBBP 2 biasanya teman-teman. Yang pertama melakukan kopi di BKB, zona nilai tanah, tempat pembayaran massal, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya pada umumnya kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh OC teman-teman. Ya, operator konsul. Operator konsul itu bagian apa ya? Bagian komputer lah yang ngurusi masalah komputer di KPP Pratama. Ya di KPP yang mengurusi masalah komputer. Jadi dia berada di bawah seksi pengolahan data dan informasi gitu ya, di bawah seksi pengolahan data dan informasi yang bertugas untuk tadi macam-macam tadi, terutama dengan hardware dan software yang ada di KPP, yang ada di kantor. Nah, ini kopi di BKB tadi ya, biasanya diminta oleh seksi yang lain untuk dimintakan tadi, tujuannya tadi kita meminta untuk dibuat tahun 2022. Kita minta di tahun 2021 untuk nanti kita buat di tahun 2022. Kalau tempat pembayaran massal itu biasanya terkait dengan tahun 2022 ini nanti apakah masih dilakukan pembayaran massal di tempat bank-bank tertentu, teman-teman. Itu ya. Ini kalau untuk terkait dengan tempat pembayaran massal. Maksudnya tempat pembayaran massal itu adalah tempat-tempat yang digunakan untuk membayar PBB secara massal. Ya, tempat pembayaran massal itu seperti itu. Jadi di tahun 2021 misalnya bekerja sama dengan beberapa bank. Terus kemudian di tahun 2022 mungkin ada penambahan bank lagi, misalnya penambahan kantor pos, terus kemudian penambahan lagi misalnya Alfamart, Indomart. Nah, ini di sini. Karena tempat-tempat pembayaran massal ini nanti akan di-print out di SPPT. Sehingga si wajib pajak apabila menerima SPPT akan tahu di mana saja dia bisa membayar PBB-nya. Ya, makanya ada tempat pembayaran massal. Ya, fungsinya itu. Fungsinya memberikan informasi kepada wajib pajak tempat-tempat di mana saja bisa dilakukan atau digunakan untuk membayar PBB. Terus kemudian ada pemutakhiran ZNT atau pemutakhiran NIR. Nah, ini pemutakhiran NIR ini sebetulnya dilakukan oleh OC untuk memutakhirkan data NIR yang telah dikopi dari tahun sebelumnya. Nah, pemutakhiran NIR ini sama. Izin teman-teman ya. Jadi pemutakhiran NIR ini dikerjakan oleh OC. Oleh OC itu maksudnya NIR yang dari seksi pendataan dan penilaian, NIR yang berasal dari seksi yang lain, dari seksi penilaian gitu ya, intinya dari petugas penilai itu disampaikan kepada OC. Kemudian si OC entry data.
entry data di dalam komputer, kemudian dilakukan pemutakhiran data oleh OC tadi. Karena yang bisa entry data NIR ini hanya OC, yang bisa merubah data di dalam komputer itu hanya OC, atau petugas yang diberikan otorisasi oleh OC untuk bisa melakukan pemutakhiran NIR. Ya, jadi tidak semua bisa melakukan pemutakhiran data di dalam Sysmiop. Hanya petugas-petugas tertentu atau pegawai tertentu yang mempunyai kewenangan sesuai dengan otorisasi yang diberikan. Ya, jadi OC ini hanya mengentry data-nya, tetap dilakukan, maksudnya pelaksanaan penilaiannya atau pemutakhiran data di lapangan tetap dilakukan oleh petugas penilainya atau penilainya, fungsional penilai. Nah, kemudian ada pemutakhiran ZNT massal. Ini juga sama dalam satu wilayah blok PBB, ini juga sudah dilakukan. Terus kemudian yang keempat, pemutakhiran harga bahan material dan upah. Ini ya yang tadi saya sebutkan. Nah, pemutakhiran harga bahan dan upah ini, juga sama. Kita meminta soft copy-nya, kita meminta harga daftar material dan upah. Terus kemudian dari harga daftar material dan upah tadi itu dia di copy, terus kemudian kita mintakan di kantor PU terdekat atau PU di mana kita berada. Nah, terus kemudian tahap selanjutnya pemutakhiran DPKB non standar. Pemutakhiran DPKB non standar itu dilakukan biasanya tidak hanya oleh OC, tapi juga bisa dilakukan oleh penilai. Ya, seperti software yang sudah aplikasi yang sudah saya pernah serahkan ke teman-teman. Itu adalah DPKB non standar. DPKB 2000. Ya, ini digunakan untuk melakukan penilaian terhadap objek-objek yang non standar. Ya, ini digunakan untuk melakukan penilaian individual nih yang DPKB non standar. Tidak semua objek dimutakhirkan datanya, tapi ini hanya resource-nya yang dimutakhirkan. Apabila pada tahun berjalan ada penilaian individual, maka dihitung dengan menggunakan DPKB non standar. Terus pemutakhiran DPKB fasilitas itu bisa dilakukan untuk DPKB standar maupun non standar. Terus kemudian yang ketujuh, melakukan penilaian massa bumi dan bangunan, dilakukan kalibrasi. Kalibrasi ya tadi kayak cuman di spool, kayak cuman diklik, terus kemudian agar apa yang sudah kita entry data, kita save, kemudian bisa kita semacam kita upload atau kita gunakan untuk melakukan penilaian, teman-teman. Intinya seperti itu, ya. Nah, oke, terus kemudian, nah kriteria objek penilaian massal ini sudah tidak perlu lagi saya terangkan. Ada objek pajak standar, objek pajak non standar, dan objek pajak dengan kriteria yang khusus gitu ya. Ini nggak perlu saya terangkan. Kalau objek pajak standar ini kan jumlahnya banyak, ini langsung kita masukkan SPOP di dalam Sysmiop gitu ya. Kemudian akan keluar NJOP bumi maupun NJOP bangunannya. Nah, kalau yang non standar ini sama, kita masukkan ke dalam Sysmiop, namun demikian sebelum kita masukkan ke dalam Sysmiop harus kita lakukan penilaian menggunakan DPKB non standar. Jadi dilakukan penilaian DPKB non standar, terus kemudian ketemu nilainya berapa tadi dimasukkan secara manual ke dalam Sysmiop. Walaupun spopnya diconteng-conteng, masukkan diconteng-conteng, tapi tetap dimasukkan nilai individualnya berapa. Nah, nilai individual berapa tadi yang akan digunakan oleh Sysmiop untuk menentukan NJOP bangunannya. Jadi Sysmiop sudah tidak menggunakan lagi sistem massal untuk melakukan penilaian yang non standar ini karena sudah ada nilai individualnya di dalam spopnya.
Sehingga yang keluar nanti adalah buminya, walaupun bumi masuk penilaian massal, tapi dia juga mempunyai zona nilai tanah tersendiri. Sedangkan untuk bangunan, dia menggunakan nilai individual yang sudah kita lakukan penilaian dengan menggunakan DBKB individual atau DBKB non-standar di dalam SPOP-nya. Terus kemudian untuk kriteria khusus, objek pajak dengan kriteria khusus juga sama. Ini apa namanya dilakukan penilaian dengan DBKB individual atau bisa juga menggunakan manual. Misalnya kalau ada lapangan golf tidak bisa kita nilai menggunakan DBKB non standar, maka kita nilai manual. Bendungan, terus kemudian bandara dan lain sebagainya kan tidak bisa dilakukan penilaian secara menggunakan DBKB non standar juga. Jadi mau nggak mau kita harus lakukan penilaian secara manual. Kalau bandara sih, kalau misalnya untuk bangunannya, menaranya mungkin sudah bisa dilakukan penilaian dengan menggunakan software tertentu. Tapi kalau untuk perkerasan di runway-nya, taxiway, apron, dan lain sebagainya kan nggak bisa. Termasuk jalan tol. Jalan tol itu kan kalau tempat tiketingnya bisa. Atau misalnya ada rest area atau area-area tertentu bisa dinilai. Tapi kalau untuk jalan tolnya sendiri, harus dilakukan manual. Itu teman-teman ya. Terus saya lanjutkan lagi. Nah, ini kriteria-kriteria bangunan gitu ya, JPB, jenis penggunaan bangunan gitu ya. Ini ada 02, 04 dan lain sebagainya. Ini nanti teman-teman baca sendiri gitu ya, di SPOP juga ada beberapa kriteria-kriteria dari bangunan ini gitu teman-teman ya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Kriterianya apa saja gitu ya. Ada berbagai macam ada berbagai macam ini JPB gitu ya, ada berbagai macam BPB. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini juga sama, ada bangunan kalau kriteria non standar tadi ada perkantoran, gedung pemerintah. Gedung pemerintah tetap dilakukan penilaian teman-teman ya, dimasukkan ke SPOP, diberikan NOP juga. Namun merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sehingga atas gedung pemerintahan ini tidak diberikan SPPT PBB. Nah, ini kriteria bangunan standar gitu ya, bangunan standar. Ada perkantoran swasta, ada toko apotek ruko, yang penting kriterianya seperti apa. Gitu ya, yang penting kriterianya seperti apa. Nah, alur penilaian massal ini ya, input, proses, output gitu ya. Intinya seperti ini. Terus kemudian jadi kalau penilaian bumi yang penting menggunakan SPOP, kemudian diinput ZNT-nya, NIR-nya, kodenya. Ya, yang penting ada kodenya. Kalau dia di kode AA, berarti nanti NJOP-nya atau NIR-nya akan mengikuti ke NJOP di zona AA. Kalau kita kasih kode AB, maka NJOP atau nilainya akan mengikuti zona AB dan lain sebagainya. Di SPOP kan ada zona nilai tanahnya, isiannya. Terus kemudian dilakukan penilaian hitung nilai bumi, konversi. Kalau menghitung nilai bumi kan tinggal dikalikan antara luasan kali kelas buminya. Nah, kelas buminya kan misalnya 1 juta, itu masuk kelas yang mana? Akan keluar di NJOP buminya. Kalau di bangunan, dimasukkan SPOP-nya, DBKB-nya dilakukan pemutakhiran data. Ya, DBKB-nya dilakukan pemutakhiran data. Terus kemudian akan menghitung nilai secara sistem. Termasuk ada tahun dibangun, tahun direnovasi, fungsinya untuk menghitung umur bangunan, fungsinya untuk menghitung penyusutannya.
Sehingga didapatkan nanti konversi kelas bangunan dari DPKB ini. Nah, kemudian tinggal dikalikan nilai bangunan per meter dikalikan dengan luasannya dalam suatu kelas bangunan tertentu akan ketemu NJOP bangunannya. Ya, akan ketemu NJOP bangunannya. Sehingga berdasarkan input dari SPOP dan SPOP ini akan ketemu NJOP bumi dan NJOP bangunan. Nanti keluarannya berupa SPPT PBB P2. Ya, SPPT PBB P2. Kalau SPPT PBB P5E sebetulnya sama, cuman ZNTNIR ini metodenya sedikit berbeda. Metodenya sedikit berbeda. Karena sudah tidak menggunakan lagi penilaian massal. Ya, kalau PBB P5L atau P3 sudah tidak menggunakan lagi metode penilaian massal, jadi semuanya menggunakan penilaian individual dan sudah tidak ada lagi konversi ke kelas bumi dan kelas bangunan. Berapa nilainya langsung ditetapkan sebagai NJOP bumi maupun NJOP bangunan. Kemudian akan keluar SPPT PBB-nya. Nah, ini teman-teman untuk penilaian massa bumi. Untuk penilaian massa bumi, ini prosesnya, gitu ya. Ini sudah sering saya berikan, jadi saya lewati ya teman-teman ya. Nah, ini kemarin kita menggunakan formulir 1 untuk mencari data sebaran atau data transaksi atau data penawaran yang ada di lingkungan teman-teman. Ya, mencari menggunakan formulir 1. Nah, kita menggunakan formulir 1 untuk mencari data-data terkait dengan pengumpulan data pasar properti. Nah, terus kemudian teman-teman memasukkan ke dalam formulir 2 kan? Ya, ini formulir 2-nya. Ya. Disesuaikan menurut jenis datanya. Disesuaikan menurut waktu transaksinya. Disesuaikan lagi atau dikurangi dengan nilai bangunan. Mengeluarkan nilai bangunan atau mencari nilai bangunan bisa menggunakan DBKB atau tools lain. Tools lain tadi sudah saya berikan DKPB. Misalnya menggunakan nilai pemborong, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting kalian bisa menghitung nilai bangunannya. Fungsinya, kalau terdapat harga transaksi antara tanah dan bangunan, gitu ya, teman-teman bisa menghilangkan nilai transaksi tanah dan bangunan untuk mendapatkan nilai tanahnya tok. Ya, untuk mendapatkan nilai tanahnya tok. Ya, ini contohnya. Terus kemudian, nah, penyesuaian jenis data ada pengurangan gitu ya kemarin ya. Terus kemudian ada penambahan sudah saya berikan kemarin. Terus kemudian nilai tanah dikurangi nilai bangunan gitu ya. Ini dikurangi ini ketemu ini. Kemudian luas buminya sekarang luas buminya berapa? Ini nilai bumi sama dengan ini 230. Terus kemudian disesuaikan menurut waktu dibawa ke tanggal 1 Januari 2022. Gitu ya. Jadi karena ada penyesuaian per waktu dibawa ke tanggal 1 Januari, maka di sini ada penyesuaian menurut waktu. Nah, terus kemudian 255 ini dibagi dengan 500, ketemu 510. Dan seterusnya. Ya, kemarin sudah saya ajarkan. Nah,
Ini kan analisis ZNT kan, ini peta desanya, terus kemudian ini contoh ada sebarannya, gitu ya teman-teman ya. Ini contoh ada sebarannya, sebaran data transaksinya, gitu kan, diplotting di sini. Tapi sebetulnya harusnya dibuat dulu konsep peta zona nilai tanahnya. Nah ini kok batas-batas imajiner dibuat gitu ya, bisa secara bersamaan simultan untuk dibuat antara calon peta zona nilai tanah beserta data-data transaksinya, sebaran data transaksinya. Diberikan nama zona nilai tanah AA. Nah, kan mengular atau spiral. Ini kan AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH. Itu teman-teman ya. Kemarin kan sudah saya berikan contohnya seperti itu. Ini, terus kemudian, nah, sebarannya kita cantumkan di dalam zona nilai tanah. Ya, sebarannya kita cantumkan di dalam zona nilai tanah. Ini teman-teman ya. Teman-teman mohon maaf ya, saya izin sebentar, break sebentar 5 menit saya ya. Izin ke belakang sebentar, saya minta tolong break sebentar 5 menit teman-teman. Mohon maaf. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke teman-teman, mohon maaf ya. Saya lanjutkan kembali teman-teman ya. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke teman-teman. Jadi tadi setelah kita mendapatkan data sebaran transaksi gitu ya, data sebaran transaksi, maka tadi kita sebarkan di peta-peta zona nilai tanah ini. Ya, kita masukkan ke dalam contoh di peta-peta zona nilai tanah ini teman-teman. Ya, calon peta zona nilai tanah ini teman-teman. Ya, seperti yang kemarin ya. Nah, terus dari sini, nah, yang kemarin kita menggunakan formulir 3. Zona nilai tanah AC itu dari 3 data ini, terus kemudian kita rata-rata. Ya, dari 3 data ini, kemudian kita rata-rata untuk mendapatkan satu zona nilai tanah. Ya, dari 3 data ini kita rata-rata untuk mendapatkan satu zona nilai tanah. Contohnya satu zona nilai tanah ya satu zona nilai tanah AC tadi. Nah, dengan menggunakan formulir 3. Ya, dengan menggunakan formulir 3. Terus seperti yang kemarin di zona nilai tanah AE ini hanya terdapat 2 data transaksi, yaitu data nomor 4 dan data nomor 7. Maka membuat dummy atau objek acuan dengan menggunakan data nomor 5 dibawa ke nomor 8 ini. Ya. Jadi ambil salah satu objek pajak, ambil salah satu objek yang seolah-olah akan kita pergunakan sebagai data acuan untuk nomor 5, untuk nomor 8 dengan menggunakan data dari nomor 5 ke sini. Nah, dengan menggunakan formulir nomor 2C ya kalau nggak salah. Pokoknya menggunakan formulir nomor 2. Untuk membuat yang objek acuan, saya nggak hafal ininya. Tapi ya, ini menggunakan data nomor 8. Nah, sini kan. Terus kemudian dengan menggunakan formulir 3 lagi, kita buat ketiga perbandingan tadi. Akan ketemu zona nilai tanah AE, di mana zona nilai tanah AE, ZTAE, mempunyai NIR 1.704.195. Nah, terus kemudian zona nilai tanah AA, dia tidak mempunyai zona nilai tanah, tidak mempunyai data transaksi. Maka dia menggunakan data transaksi 1, data transaksi 2, dan data transaksi 3. Kenapa kok tidak menggunakan data transaksi 4, 7, atau 5? Nah, karena di sini penilai berasumsi bahwasannya zona AA ini mirip-mirip dengan zona AB. Karena dia berada di lapisan kedua dari jalan. Nah, ini kan juga sama, AC juga ada di kurang lebih di lapisan kedua setelah jalan raya. Lapisan kedua setelah jalan Tulip, lapisan kedua setelah jalan Anyer, dan lapisan kedua setelah jalan Mawar. Makanya dia dibawa ke sini nomor 11, nomor 13, dan nomor 12. Apakah boleh Pak menggunakan nomor 4, nomor 7, dan nomor 5? Boleh. Kalau memang tidak ada harga transaksi di nomor 1, 2, dan 3 boleh. Pakai yang nomor 4, 7, dan 5. Apabila ada data transaksi di nomor 1, 2, dan 3, lebih tepatnya menggunakan yang ini. Kalau menggunakan yang 4, 7, dan 5, boleh. Tapi pasti penyesuaiannya akan besar kalau menggunakan data yang 4, 7, atau 5. Ya, penyesuaiannya akan besar. Penyesuaian akan besar itu makanya penyesuaiannya akan minusnya itu akan besar. Karena ini pasti AE, AD, dan AG itu pasti lebih baik daripada AA. Karena dia berada di pinggir jalan. Asumsinya seperti itu, teman-teman. Ya, asumsinya seperti itu. Nah, terus kemudian saya lanjutkan kembali, teman-teman. Nah, atau menggunakan alternatif yang kedua, yaitu membandingkan zona nilai tanah. Zona nilai tanah AC, zona nilai tanah AD,
zona nilai tanah AE dibandingkan di sini. Dari 3 zona nilai tanah itu menggunakan formulir 3A terus dirata-rata. Nah, oke ya, ketemu zona nilai tanah AA. Ketemu zona nilai tanah AA. Nah, itu ya teman-teman ya. Akan ketemu zona nilai tanah AA. Terus kemudian, nah setelah selesai, teman-teman sudah mendapatkan masing-masing zona nilai tanah AA, AB, AC, AD, AE, dan seterusnya. Teman-teman membuat rekapnya. Zona nilai tanah AA nilainya berapa, AB nilainya berapa, AC nilainya berapa, dan seterusnya kalian buat di sini. Ya, yang bawah ini ya dimodifikasi lah. Cukup penilai misalnya. Nah, kalian buat ini. Udah prosesnya selesai, teman-teman. Ya, untuk membuat zona nilai tanah prosesnya selesai. Cuman sampai pada itu saja. Itu ya, teman-teman ya. Terus saya lanjutkan kembali. Nah, ini yang namanya kelas tadi, teman-teman. Ini contoh. Ini kalau aturan ini dibuat, ini dulu pakai apa? PMK, sekarang sudah pakai peraturan kepala daerah. Misalnya kelas 01, itu NJOP-nya ini dengan ring antara sekian sampai sekian. Kelas 02 ini 6.600.000 NJOP-nya dengan ring sekian sampai dengan sekian. Tadi kalau misalnya ada NIR 1.700.000 sekian, berarti maksudnya di kelas 92. Kan di sini ada 1.794.000 tadi kan. Nah, dia NJOP-nya 1.700.000. Nah, ini ya tadi ya. Maksudnya kan 1.700.000 berapa tadi? 04 kan 1704 195 ada di sini nih. Nah, kelasnya di 1.700.000. Nah, ini ya teman-teman ya. Terus saya lanjutkan kembali. Nah, ini contohnya. Ini klaster perumahan, ini kawasan berkembang pesat. Kan kemungkinan seperti itu kan. Nah, ini kan. Jadi makanya membandingkan yang ini dengan yang ini teman-teman. Kalau mau apa namanya membuat data patokan atau objek acuan atau dummy, ya yang ini disamakan ke sini. Nah, udah kelihatan kan? Ini nirnya 1.600.000, ini nirnya 1.500.000. Nah, ini misalnya ada yang baru 3 juta misalnya AI. Nah, gitu ya. Klaster perumahan apabila dibuat klaster perumahan yang baru. Maka dibuat ZNT yang baru, nggak ada masalah. Gitu teman-teman ya. Nah, ini penilaian masalah bumi udah teman-teman saya lewati ya. Ini teman-teman juga udah bisa semua gitu ya. Jadi sudah saya berikan semua yang seharusnya bisa. Ini cuma apa namanya bahkan untuk lakukan penilaian masalah bumi. Nah, oke, analisis ZNT-NIR simulasi teman-teman sudah saya berikan tugas gitu ya, berikan tugas untuk membuat zona nilai tanah NIR sendiri, jadi tidak perlukan simulasi, tapi memang membuat tugas. Ya, semoga teman-teman dengan tugas itu jadi tahu dan bisa membuat zona nilai tanah beserta petanya, melakukan penilaian massa sendiri. Terus saya lanjutkan. Nah, sekarang mulai melakukan penilaian massa bangunan. Di dalam penilaian massa bangunan, itu kan ini ya, artinya ada 3 biaya komponen yang biasanya digunakan. Komponen utama, terus kemudian komponen material, ada daya dukung lantai,
sorry, komponen utama, material, dan fasilitas. Nah, ini ditambah untuk daya dukung lantai dan mezanin untuk JPB 03, gudang bengkel pertanian. Nah, biaya komponen utama ini terdiri dari komponen atap, dinding, lantai, dan langit-langit. Ya, atap, dinding, lantai, dan langit-langit komponen utamanya. Terus ada komponen material. Terus kemudian ada daya dukung lantai dan mezanin untuk JPB 03. Terus kemudian ada fasilitas yang disusutkan. Misalnya AC sentral, kolam renang, perkerasan, dan lain sebagainya. Ini mengalami penyusutan. Nah, nilai, maksudnya fasilitas yang disusutkan ini dinilai di sini, terus kemudian dia akan mendapatkan penyusutan di G ini. Terus kemudian ada fasilitas yang tidak disusutkan seperti listrik, kemudian AC window dan AC split. Saya nggak tahu kenapa fasilitas ini tidak disusutkan. Mungkin hanya sekedar apa ya, istilahnya perangkat tambahan kalau AC window dan split. Ya, cuman saya filosofinya saya belum nyampe. Kenapa yang AC sentral ini disusutkan, sedangkan yang AC split dan AC window tidak disusutkan? Ya karena sama-sama AC, kenapa yang satu disusutkan, yang satu tidak disusutkan, ini yang saya belum tahu ininya seperti apa. Tapi secara programnya seperti itu. Nah, akan diketahui nilai bangunannya, teman-teman. Ini ngitung ini itu sudah menggunakan program Sysmiop, teman-teman. Ya, menghitung ini sudah menggunakan program Sysmiop. Jadi teman-teman sudah bisa melakukan penilaian dengan menggunakan program Sysmiop, tapi secara garis besarnya model penilaiannya seperti ini. Nah, nilai bangunan per meter adalah nilai bangunan dibagi dengan luas bangunan. NJOP-nya dimasukkan ke dikonversi ke dalam kelasnya. Kemudian NJOP bangunan per meter kali luas bangunan akan ketemu nilai bangunannya. Tabel klasifikasi NJOP bangunan diatur dengan PMK. Kalau sekarang sudah tidak menggunakan PMK lagi. Kalau sekarang harus menggunakan peraturan kepala daerah. Ya, kalau sekarang klasifikasi NJOP diatur dengan menggunakan peraturan kepala daerah. Nah, ini alur penilaian masalah bangunan gitu ya, sama input, proses, dan outputnya. Kemudian kita masukkan LSPOP-nya, yang kita data di lapangan, kita masukkan LSPOP-nya. Kemudian untuk mendapatkan harga resource dari bangunannya, ya kita masukkan harga resource-nya. Sebelumnya sudah ada DBKB standar, non standar, dan DBKB. Kalau DBKB non standar itu tidak bisa langsung dimasukkan ke sini. Artinya hasil daripada DBKB non standar yang diinput ke sini. Kemudian fasilitasnya dimasukkan. Jadi harga resource ini dimasukkan ke dalam DBKB standarnya. Nah, ini proses ini sudah menggunakan DBKB non standar yang ada atau DBKB massal yang ada di dalam Sysmiop. Ya, yang ada di dalam Sysmiop yang meliputi analisis harga dan upah, kemudian hitung biaya pembangunan baru, konversi kelas, dan hitung penyusutan, itu sudah by system semua. Ya, akan keluar nilai sistem, akan ketemu NJOP bangunan. Nah, kalau DBKB non standar ini tidak akan keluar sistemnya karena yang dipakai adalah DBKB non standarnya, hasil dari penilaian individual, tidak akan keluar nilai sistemnya. Atau tetap keluar nilai sistem, tapi yang dipakai adalah tetap nilai individualnya. Ya, yang dipakai untuk menentukan nilai bangunan adalah nilai individualnya untuk mendapatkan NJOP bangunannya.
Nah, ini contoh yang tadi bank data nilai pasar properti ini di BKB 2000, teman-teman yang pernah kuliah dengan saya penilaian properti residensial sudah saya berikan ininya, apa namanya, aplikasi. Mungkin yang belum dapat silahkan minta ke teman yang sudah dapat. Terus ini Sismiop. Nah, kalau yang ini tidak bisa dibagi karena ini aplikasinya yang punyaannya KPP Pratama dibaginya ke pemerintah daerah. Nah, input datanya ya dari sini, aplikasi Sismiop ini untuk menginput data bangunannya, resource bangunan maupun data SPOP-nya di sini. Itu ya, dari menggunakan aplikasi yang ini, Sismiop ini. Nah, oke teman-teman, materinya untuk hari ini sudah habis teman-teman. Nah, waktunya bisa digunakan untuk diskusi teman-teman. Silahkan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silahkan, Putu. Tadi Bapak menjelaskan bahwa setelah kita katakan udah hampir selesai dalam menganalisis NIR itu kan ada konversi ke NJOP-nya, Pak. Itu kan berdasarkan peraturan pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, kalau nanti terkait dengan penugasan yang Pak berikan, itu kan masing-masing daerah, contohnya saya itu tidak ada Pak peraturan yang menyangkut bahwa oh, NIR-nya sekian itu ada di range ini, NJOP-nya sekian, itu bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih Putu. Jadi gini, kalian tidak sampai ke situ tugasnya Putu. Ya, tugasnya tidak sampai ke situ. Jadi kalian hanya membuat ZNT saja atau NIR saja. Tugasnya hanya sampai kepada NIR. Ya, tugas kalian nggak sampai membuat NJOP karena NJOP ini akan secara sistem. Nah, tugas kalian tuh hanya sampai di sini. Ini yang tabel sebelah kiri ini AA berapa, AB berapa, AC berapa, sudah sampai di sini. Ini yang tabel ini itu akan di-entry oleh OC agar nanti kalau misalnya ketemu angka 430 ini, di sini mana angka 430? Ini akan ketemu, nah ini ada 410 sampai dengan 550, akan ketemu NJOP 480. Ini akan secara sistem. Karena ini juga di-entry kelasnya. Jadi si teman-teman penilai, saya pun waktu dulu di dalam penilaian hanya sampai kepada membuat tabel yang ini, rekapitulasi NIR ini, nggak sampai kepada tabel ini. Tabel ini sudah langsung secara otomatis di-entry oleh OC berdasarkan PMK atau berdasarkan peraturan kepala daerah. Itu Putu. Jadi hanya sampai di dalam ini saja, apa namanya, analisis ZNT tidak dikonversi, hanya cukup di tabel ini. Itu penjelasan saya, Putu. Baik, Pak. Kemudian saya punya pertanyaan lagi begini, Pak. Oke. Misalkan kita dalam mencari ke lapangan itu kan dicari aja dulu sebanyak-banyak mungkin yang bisa kita dapatkan. Terus nanti pada saat menganalisisnya itu kan yang tadi Pak ada jelaskan adalah 1, 2, 3 dia menggunakan dummy atau menggunakan rata-rata dari 3 daerah lainnya. Tapi Pak, kalau misalkan kita dari hasil analisis itu ketemu bahwa hasilnya tuh jauh banget dari yang di sekitarnya, itu bagaimana kita cara mengantisipasinya, ataukah ada analisis lanjutan yang perlu kita lakukan dan bisa kita terapkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya Pak? Maksudnya jauh banget itu gimana, Putu? Yang dimaksud jauh banget itu gimana? Hasil indikasi rata-rata NIR-nya itu rata-ratanya jauh dia Pak, gitu. Padahal enggak dalam satu zona atau dalam berbeda zona atau gimana? Satu zona Pak. Apa itu kesalahan dari saya mengambil data, dari kita yang mengambil data, atau memang data yang diberikan? Kita nanya juga ke orang-orang. Sorry gini. Misalnya gini, zona AA, kamu bikin zona AA. Ternyata ada yang katakanlah transaksinya harga 1 juta, ada yang 1.100.000, ada yang 2 juta, misalnya gitu. Iya, Pak. Bisa jadi ngambil datanya salah, kalau misalnya dalam satu zona terdapat 3 data transaksi misalnya ya, ada yang 1 juta, ada yang 1.100.000, ada yang 2 juta misalnya. Terus ada lagi yang 1 juta
200 misalnya. Untuk yang 1 juta, 1 juta 100, 1 juta 200 mungkin dalam tanda kutip betul ngambil datanya. Tapi yang untuk 2 juta ini bisa jadi datanya itu bukan mencerminkan data pasar, bisa jadi. Makanya bisa jadi data itu diabaikan. Atau kalau tidak, berarti membuat zonamu bisa jadi salah, Putu. Artinya gini, coba cek lagi di seputar yang 2 juta tadi, itu di situ pasarannya memang 2 juta atau 1 juta. Bisa jadi yang 2 juta tadi memang zona nilai tanahnya harus kamu buat lagi di situ untuk ditambah lagi lapisan ZNT untuk mengakomodir yang 2 juta tadi. Atau salah dalam mengambil datanya. Tadi ada beberapa alternatif, salah dalam mengambil data, atau memang datanya sendiri dalam tanda kutip tidak bagus, karena terjadi jual beli istimewa dan lain sebagainya, atau mau dibuat lagi sub zona nilai tanah untuk mengakomodasi data yang 2 juta tadi, kamu bikin ZNT lagi di situ, karena di situ ditemukan data yang kalau memang datanya betul, karena di situ ditemukan data transaksi yang nilainya 2 juta. Sehingga di zona nilai tanah yang baru tadi, ada indikasinya ada data 2 juta. Kamu cari lagi data transaksi di seputar situ, kalau tidak ada, bisa jadi kamu bikin dummy untuk membuat 2 data di satu zona nilai tanah yang baru tadi. Itu. Atau kalau enggak misalnya dengan membandingkan antar 3 zona nilai tanah. Gitu, Putu. Jadi ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa jadi pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran zona nilai tanah tadi. Ya. Nah, kemungkinan itu kalian antisipasi. Ini memang datanya salah atau benar. Kalau datanya benar berarti coba cari sampling lagi data di seputar situ. Kalau tidak ada, misalnya memang kondisinya berbeda, bisa dibuat zona nilai tanah lagi, dibikin lapisan baru lagi dari zona nilai tanah. Mungkin seperti itu saran saya, Putu. Baik, Pak. Itu dah permasalahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke, teman-teman, yang lain silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan, Wahyu. Saya mau konfirmasi aja ya, Pak. Tadi yang buat nyari bangunan kita dibebaskan ya, Pak. Misalnya kalau saya pakai, karena saya kan di sini kan biasanya agak susah, Pak, di kabupaten buat nyari bahan-bahannya gitu, Pak. Kayak master kemarin saya juga dapat tugas kayak gini buat nyari kayak gitu, cuman datanya itu agak susah. Kalau misalnya saya pakai IKK boleh nggak, Pak? Jadi indeksnya saya, tapi acuannya itu DKI yang datanya lengkap gitu, Pak. Ini untuk bangunan ya, Wahyu ya? Iya, Pak. Jadi karena datamu tidak lengkap, kamu pakai indeks. Oke, nggak ada masalah menggunakan indeks. Cuman sekarang indeksmu dasarnya apa? Dasarnya apa, Wahyu? Indeksnya? Jadi saya rencananya pengen bandingin Jakarta sama daerah saya, Pak. Pakai nanti indeks mahalan konstruksinya Sorry, tuh datamu kamu di mana? di Brebes, Jawa Tengah, Terus? Pak. Oke. Ya kalau semester kemarin kan ada dosen yang ngasih kayak setiap daerah tuh indeksnya ini. Kalau Jakarta 1, misalnya di Brebes tuh 0,8 gitu, Pak. Ada gitu, Pak. Oh, itu yang pakai DKPB. Iya, Pak. Pakai DKPB. Iya, tapi itu nanti pakainya datanya itu DKI tapi diindekskan ke Betul. daerah masing-masing itu, Pak. Enggak, asal indeksnya bisa dipertanggungjawabkan sih enggak apa-apa. Kenapa Brebes? Emang Tegal enggak ada? Karena kan biasanya yang saya ngambil tuh Brebes Tegal tuh mirip-mirip gitu, Pak. Kalau misalnya Brebes nggak ada, ya Tegal nggak ada gitu, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Enggak, saya pikir kalau nggak ada di Brebes, di Tegal itu ada. Maksud saya seperti itu. Saya pikir bisa mengacu ke Tegal misalnya. Tapi kalau memang nggak ada ya monggo. Kalau misalnya, makanya tadi saya bilang indeksmu itu dasarnya apa? Jangan sampai kamu dalam tanda kutip ngasal. Oh, Jakarta 1, misalnya Brebes kamu bikin 0,5 atau 0,58 tapi tanpa dasar. Tapi kalau misalnya menggunakan dasar DKPB ya monggo silahkan, nggak apa-apa. Artinya ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, kamu menggunakan indeks itu, Wahyu. Sama itu, Pak. Kalau misalnya kan di daerah saya kan kebetulan di desa saya itu lagi banyak orang-orang bikin bangunan gitu, Pak.
Nah, Mm-mm. kalau misalnya saya nanya langsung ke mereka, misalnya biaya ini berapa, terus itu dijadikan saya buat dasar nilai bangunan, boleh nggak Pak? Kamu harus konsisten, Wahyu. Kamu harus konsisten. Konsistennya seperti ini. Kalau menggunakan indeks, ya sudah, jalankan indeks semuanya. Tapi kalau menggunakan konsultan atau tadi kontraktor tadi atau pemborong tadi, gunakan pemborong. Jangan sampai kamu menggunakan indeks dan menggunakan pemborong, pasti nanti nilainya malah tidak valid. Artinya gini, kalau indeks nilai bangunan, misalnya ketemu beberapa data transaksi, terus ini pakai kontraktor, ini pakai indeks, malah ngaco Wahyu. Ya karena harus konsisten. Wahyu mau pakainya indeks terus atau Wahyu mau pakainya kontraktor terus nilainya, nilai bangunannya. Nah, itu harus konsisten karena dengan menggunakan indeks terus, maka kalau misalnya nilai tanahnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, akan konsisten terlalu rendah atau konsisten terlalu tinggi. Tapi begitu Wahyu menggunakan kontraktor dan indeks, maka yang ini terlalu rendah, yang ini terlalu tinggi misalnya. Kalau misalnya terdapat memang tidak tepat. Karena menggunakan dua metode yang berbeda untuk melakukan penilaian tanahnya, Wahyu. Untuk melakukan penilaian bangunannya, Wahyu. Sehingga nilai tanah yang dihasilkan bisa dalam tanda kutip berbeda. Berbeda dalam artian ini sebetulnya kalau dihitung pakai indeks, nilai bangunannya sekian. Kalau dihitung pakai konsultan, nilai bangunannya sekian. Nah, bisa memberikan nilai yang berbeda. Itu saja Wahyu pertimbangannya. Ya. Enggak, jadi maksud saya gini Pak, misalnya kan saya rencananya yang pertama mau ngelakuin itu dulu Pak, yang di daerah sini kan ada orang yang bikin bangunan Pak, rumah. Nah, rencananya saya mau ke itu dulu, kalau misalnya emang datanya lengkap, saya mau pakai itu Pak. Nah, yang kedua kalau misalnya nggak lengkap, baru saya pakai yang indeks Pak. Nah, pertanyaan saya, misalnya saya datanya pakai yang tadi Pak, yang pertama dulu tuh Pak, yang dari daerah sini yang bangun rumah, itu apakah boleh dijadikan data itu? Jadi nggak mencampurkan itu Pak. Boleh. Tadi kan di penjelasan saya dan penjelasan Dusko bisa menggunakan DBKB garis miring tools yang lain. Tools yang lain itu salah satunya tadi kalau punyanya DKPB ya DKPB. Tapi kalau punyanya pemborong ya pemborong. Gitu ya. Memang paling ideal disarankan menggunakan DBKB. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan perpajakan. Ya, kalau DBKB kan memang didesain untuk kepentingan perpajakan. Kalau DKPB didesain sebetulnya untuk kepentingan misalnya pada umumnya untuk kepentingan BMN. Kalau pemborong ya mungkin tidak mengantisipasi yang lain, tapi nggak ada masalah karena kalian kan masih belajar. Prinsipnya kalian itu supaya tahu oh cara ngitungnya seperti ini loh, penilaian massal itu sebetulnya prinsipnya ke situ. Tapi kalau nanti kalian bekerja misalnya di DJP, ya berarti besok pakai toolsnya DKPB. Kalau kalian besok bekerja di DJKN, ya berarti kalian sudah kenal toolsnya DKPB. Kalau misalnya kalian bekerjanya di pajak daerah misalnya, di Pemprov DKI, atau pemerintah daerah Badung misalnya, oh kalian akan menggunakan apa toolsnya daerah, misalnya dalam itu Wahyu. Oh baik Pak, jelas Pak. Ya, Terima kasih ya Pak. jadi silahkan menggunakan pemborong atau konsultan nggak apa-apa. Tapi ya tadi pesan saya jangan dicampur aduk. Begitu pemborong misalnya datanya tidak lengkap, kamu boleh pakai indeks. Tapi begitu sudah pakai indeks, jangan pakai yang lain. Sama dengan teman-teman di sini. Kalau sudah pakai DBKB, ya udah pakai DBKB, jangan pakai DKPB. Tapi sebaliknya kalau sudah menggunakan DKPB, ya sudah pakai DKPB, jangan dicampur aduk dengan DBKB. Yang ini pakai DBKB, yang ini pakai pemborong, yang ini pakai itu. Hindari yang itu. Ya, hindari yang itu. Bisa jadi itu mendapatkan nilai yang berbeda-beda. Karena dari penyusutan pun itu juga mungkin dasarnya berbeda-beda. Penyusutan di DBKB, penyusutan di DKPB, penyusutan di pemborong bisa jadi mempunyai nilai yang berbeda-beda. Itu teman-teman. Jadi silahkan toolsnya bebas tapi konsisten. Menggunakan salah satu tools. Ya. Oke, silahkan kalau ada teman-teman yang lain yang mau ditanyakan lagi. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silahkan, Made. Saya kemarin ada temu data. Nah, itu salah satunya dia masih tanah mentah dan satunya
Sudah jadi. Oh, mungkin saya share screen aja mungkin ya, Pak. Silakan. Bentar. Nah, ini Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Oke, ya. Nah, yang kemarin ini saya sempat cari data, saya utamakan tanah kosong dulu. Nah, ini Mm-mm. saya dapat, Mm-mm. dia ada 2 tanah yang sama. Mm-mm. Ini yang masih mentah dia. Ini dijual di sekitar bulan Februari 2020, itu 2,5 juta per meter. Nah, dan saya sudah cek, ternyata dia udah jadi, Ah, sudah kayaknya udah dibeli developer. Dia jadi kayak gini, saya udah cek dua ke lapangan, nah itu harganya naik naik jauh Pak, jadi 4,5 juta per meter. Nah, betul. maksud saya kan ada kemungkinan hal ini terjadi di tempat yang lain gitu Pak. Mungkin sekarang dijual di mentah, terus tiba-tiba besok dijual secara apa ya, udah jadi kaflingan gitu. Kafling, betul ya. Itu Ya, kan sangat mempengaruhi nilai gitu Pak. Maksudnya betul. berarti apakah nggak apa-apa misalkan kita dapat tanah di tempat lain kayak mentah gini, kita tuliskan aja harga sekarang gitu, atau memang kita cari yang benar-benar matang kayak gini gitu Pak? Jadi gini, Made. Yang digunakan adalah data yang terbaru sekarang, Made. Oke. Yang digunakan data yang terbaru sekarang. Berarti di sini kamu bisa bikin zona nilai tanah baru, Made. Di sini kamu bikin zona nilai tanah baru. Nah, betul. Ini kan sudah jadi kafling. Ini boleh digunakan membuat zona nilai tanah baru di sini dengan nilai sama ya. Ini 4,5 juta sampai dengan yang pojok ini sama ya. Sama Pak, cuman dia beda ukuran-ukurannya, Oh, tapi tapi meternya intinya sama. dari sebelah kiri sampai dengan sebelah kanan yang ada depan ini utara selatan ini nilainya sama 4,5 juta ya. Ya Pak, per meternya sama. Nah, per meter sama. Berarti ini bisa dibuat satu zona nilai tanah dengan nilai indikasi sekitar 4,5 juta per meter. Oke, bisa dipahami, Made? Bisa Pak. Ah, terus yang kedua, data yang 250 juta, berapa? 2,5 juta tadi ya. Ya Itu Pak. hanya digunakan sebagai indikasi saja, Made. Indikasi kenapa? Indikasi kalau data di seputar sini kurang lebih mungkin akan mempunyai nilai 2,5 juta. Tapi data ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Karena datanya sudah ketutup oleh data kafling yang baru tadi. Nah, sudah Oke. ketutup oleh data yang ini. Tapi kamu jadi punya patokan, punya ancer-ancer gitu ya, punya patokan bahwasanya kemungkinan nilai di seputar situ balik lagi ke yang lama, Made. Nah, nilai di seputar ini bisa nggak ngelihat situasi yang semuanya di Google Map-nya? Oke. Itu di sekitar sini Pak. Ini di jalan ini, di fotonya ini. Oh, di jalan ini ya Pak. Nah, di fotonya tadi. Nah, ini loh foto ini. Sekitar sini. Nah, di seputar sini kemungkinan nilainya akan mempunyai nilai 2,5 juta, Made. Nah, Tanahnya itu ini Pak. Yang sebelah kiri. Nah, ini foto lama. Minggu lalu saya udah cek, memang udah jadi kayak gini Pak. yang di Udah kafling ini kan? kafling. Iya, Ya, ini foto iya. lama. Oke. Yang di kafling ini berarti nilainya sekarang sudah jadi 4,5 juta. Tapi yang seputar sini, Made harus mencari data lagi untuk membuktikan apakah benar dia masih mempunyai nilai sebesar 2,5 juta tadi. Karena tanah developer sama tanah milik masyarakat memang akan biasanya pada umumnya akan mempunyai nilai yang berbeda. Karena yang tanah developer sudah dibangun beberapa fasilitas dan dalam tanda kutip mempunyai eksklusivitas sendiri tadi. Misalnya ada gerbangnya sendiri, terus kemudian mungkin di situ ada rumah yang relatif seragam. Nah, ya kan? Dia sudah membangun fasilitas sendiri, ada jalannya dan lain sebagainya sehingga akan mempunyai nilai yang berbeda dari sekitarnya, Made. Walaupun sebenarnya tanah di sekitarnya juga akan dalam tanda kutip terdongkrak naik. Tapi apabila dibedakan dengan lingkungan sini, silahkan nggak apa-apa, Made. Artinya yang ini
tanah yang baru ini yang oleh developer misalnya dibuat NIR 4.500.000 yang sekitarnya Made cari zona nilai tanah yang lain untuk menguatkan bahwasanya indikasi ya baru indikasi di tahun 2020 harganya 2.500.000. Itu Made. Oh ya, berarti ini saya buat ZNT sendiri, terus Betul. kemudian data ini saya bisa jadikan indikasi buat tanah yang di sekitarnya yang belum jadi developer ini, Pak ya? Iya. Oke. Terus ini Pak, mengenai batas imajiner itu, nah saya kan udah sempat cari beberapa data. Nah itu apakah batas imajiner ini saya masukkan dulu ke form 2 itu Pak yang ada per meter itu baru saya masukkan ke peta sini atau saya kira-kira dulu aja sekarang gitu Pak maksudnya? Batas imajinernya. Ya. Batas imajinernya dikira-kira boleh, Made. Artinya gini, kamu bikin aja dulu pakai pensil. Kira-kira gambarannya seperti apa sih? Kalau misalnya jalan tadi kepotong, misalnya di jalan tadi kepotong oleh perumahan tadi, ya dilanjutkan aja ke misalnya AA, terus yang AA di sini kan jalan ini kan, ini AA di sini misalnya. Terus kepotong AB misalnya perumahan tadi. Terus kamu teruskan AC nggak apa-apa. Walaupun nanti AA sama AC kemungkinan akan mempunyai nilai yang sama. Tapi karena sudah kepotong oleh zona nilai tanah yang lain, maka ibaratnya menjadi berbeda kodenya. Tapi ininya sama, NIR-nya akan mempunyai nilai yang sama. Bisa dipahami, Made? Oh ya bisa Pak. Berarti kita coba kira-kira dulu gitu ya Pak. Nanti kalau Iya. misalkan berbeda sama datanya baru kita ubah lagi gitu. Betul. Jadi pada kira-kira dulu, oh ini kira-kira sini. Terus kemudian, oh ini ada lagi kafling yang sudah dibangun yang dijual 4.500.000 per meter. Terus bikin lagi di sana zona nilai tanah. Nah, dari perkiraan-perkiraan tadi, Made bisa ngelihat nih, oh kira-kira ini tadi saya kayak Putu tadi. Oh dalam zona nilai tanah kok ada yang nilainya, ada yang transaksinya 1 juta, 1.100.000, 1.200.000 kan kok ada 2 juta nih. 2 juta ini betul atau salah transaksinya? Kalau sudah kalian selidiki, kalian cek datanya ini betul, lo berarti zona nilai tanahnya masih bisa dipecah lagi. Yang 2 juta tadi disendirikan. Tapi kalau yang 2 juta tadi berbeda, artinya sama, kemungkinan yang 2 juta tadi mungkin terjadi hubungan istimewa atau apa, sehingga mempunyai transaksi yang tinggi di atas nilai pasar. Itu Made. Baik Pak, berarti kita coba kira-kirain dulu gitu Pak Iya. ya? Dikira-kira dibuat zona nilai tanahnya, terus sebaran data transaksinya, kalian itu juga kalian plotting di peta. Ya, Di kalian sini berarti plotting ya, di Pak? peta. Di peta desa ini Pak ya? Di peta desa. Kalian plotting di situ. Baik, Data Pak. sebarannya kalian plotting. Gitu ya, Made ya? Oh ya, untuk data sebaran itu berarti ke 30-nya plotting ke peta desa ini Pak ya? Iya, ke plotting desa 30, plotting desa. Nanti kan ketahuan data mana yang ZNT mana yang tidak ada datanya. Terus caramu mau pakai yang mana? Mau pakai data acuan atau membandingkan dari zona nilai tanah yang sudah ada. Fungsinya juga untuk itu. Kalau misalnya mau dicari data transaksinya, kalian kan bisa ke lapangan. Tapi kalau sudah diputerin berkali-kali nggak dapat data transaksi, ya sudah nggak apa-apa. Pakai dummy. Atau pakai tadi membandingkan antara zona nilai tanah yang lain. Gitu, Made. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman, silakan. Kalau masih ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Oke, Adril. Nah, ya Pak, kan saya ini kan di Kelurahan Cijantung, Pak. Nah, saya udah sempat nyari tanah-tanah di kelurahan saya, Pak. Nah, ternyata emang saya nggak nemu, Pak. Saya kan udah sempat nyari di internet dulu, Pak. Atau di brosur di Kelurahan Cijantung. Awalnya saya nemu banyak, Pak. Tapi pas coba survei satu-satu, didatengin satu-satu, ternyata hampir semua udah jadi rumah sendiri atau perumahan gitu, Pak. Nah, kan kalau itu kan udah nggak bisa dipakai nih, Pak. Nah, jadi saya alternatif sekarang dulu untuk
nyari nilai tanah kan dari nilai jual rumah atau properti, nanti dikurangi nilai bangunannya. Nah, tapi kan untuk yang alternatif itu saya takutnya nggak akan sampai jumlahnya 30, Pak, karena kan itu kan jumlahnya malah jarang. Nah, itu pertanyaan saya, Pak, boleh nggak Pak kalau misalkan saya pakai tanah dari luar Kelurahan Cijantung, kelurahan tetangga misalnya Pak, untuk jadi dummy di zona tanah yang misalkan tanahnya nggak ada itu Pak. Maaf, Adris, bentar. Kamu tadi bilangnya banyak. Terus kok jadi nggak ada tadi, kenapa, Adri? Ya Pak, jadi kan saya awalnya nyari di internet tuh Pak, tanah, dijual tanah. Banyak ada kafling, saya nemu ada satu tempat tuh kafling ada 40 tanah kalau nggak salah ya Pak. Betul, Nah, ya. saya kumpulin beberapa lokasi, saya udah dapat tuh Pak. Nah, pas saya datengin, ternyata hampir semuanya udah jadi perumahan atau rumah bangun sendiri-sendiri itu Pak. Nah, itu kan udah nggak bisa dipakai lagi itu Pak. Enggak, sebetulnya waktu itu apa? Penawaran. Iya Pak. Waktu itu penawaran. Terus Penawaran. sampai di situ sudah terjual. Oh, belum. Saya baru lihat-lihat doang Pak. Jadi belum saya tanya karena kan lokasinya ada beberapa. Saya niatnya baru lihat-lihat doang. Oh, ini jadi perumahan tuh saya datang ke lokasi kedua. Oh, ini udah jadi juga gitu Pak. Loh, sekarang gini, makanya tadi kasusnya sama dengan si Made sebetulnya. Itu sudah dijual, terus sekarang udah jadi perumahan tuh maksudnya gini, perumahan developer kecil-kecil tadi atau perumahan orang dalam artian cuma satu kafling, cuma satu kafling aja. Ini pakai tadi Made Pak. Oh, kayak Made. Ya berarti malah enak kalau kayak Made. Kamu tinggal masuk ke developernya kan, nanya dijualnya berapa, harganya berapa. Atau kalau misalnya sudah terjadi transaksi, kurang lebih transaksinya berapa. Atau minta brosurnya. Oh, enggak Pak. Ini maksudnya maaf Pak. Jadi saya kira tuh awalnya tuh udah dibeli per orang, per tanah satu-satu. Nanti habis itu dibangun sendiri-sendiri oleh orang tersebut Pak. Jadi ada beberapa yang masih kosong kayak 4 biji atau 5 biji. Tapi hampir kebanyakan tuh udah dibangun rumah sendiri-sendiri gitu Pak. Oh ya, ditanyakan ke developernya. Mau nggak mau memang harus bertanya, Adril. Oh iya Pak. Iya, mau nggak mau kamu harus bertanya. Artinya kalau memang metode internet ini kan sebetulnya kan semua transaksi itu harus kita buktikan ke lapangan. Nah, mau nggak mau ya Adril memang harus bertanya. Mau nggak mau memang harus bertanya. Artinya tidak bisa menggunakan data itu semata-mata, itu kan data internet itu kan membantu kita untuk mengetahui nilainya sebetulnya berapa. Terus kemudian kan Adril juga bisa kayak tadi Made. Itu dapat data transaksi di tahun 2020. Tapi kan faktanya data terbaru dari Made yang tahun 2020 itu masih tercantum di internet. Tapi kan sebetulnya sudah laku, sama dengan kayak teman-teman lah. Saya kan selalu ngomong ke teman-teman, data transaksi Januari 2021, itu benar kamu dapat data transaksi? Iya Pak, benar Pak, coba cek lapangan. Sudah terjadi transaksi jual beli belum? Ternyata kan sudah tadi. Made membuktikan bahwasanya dia menemukan data di tahun 2020, setelah cek lagi sama Made, itu di lapangan sudah bukan jadi seperti itu lagi. Sudah jadi kafling siap bangun dengan harga yang berbeda. Nah, itu fungsinya cek lapangan, Adri, ya. Itu fungsinya cek lapangan supaya tadi kita mendapatkan data yang data yang memang benar-benar up to date. Nah, kalau datamu yang disajikan tidak up to date, kalau maaf ya, kalau untuk selain pajak mungkin sedikit dalam tanda kutip ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk kepentingan pajak, kamu hati-hati. Hati-hatinya gini. Kalau di pajak, baik itu pajak daerah maupun pajak pusat, kita selalu punya potensi untuk bersengketa dengan wajib pajak. Wajib pajak, kalau kamu kasih NJOP yang rendah, pasti dia akan senang. Tapi dikala kamu kasih NJOP yang tinggi, dia pasti akan keberatan, pasti akan marah, dan lain sebagainya. Salah satunya, kita bisa membuktikan bahwasannya kita memang punya data yang benar. Ya, kalau kalian nanti kerjanya di pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah, kalian harus mencari data yang benar. Karena hasil dari penilaian kalian itu punya potensi untuk disengketakan dengan wajib pajak. Baik di DJP maupun di pajak daerah ya teman-teman ya. Tapi kalau di DJKN, kamu punya potensinya apa? Potensi masalahnya apa? Kamu akan diperiksa oleh Inspektorat Jenderal apabila nilaimu tidak sesuai dengan di lapangan.
Bisa jadi kalau misalnya nanti dilakukan pemindah tanganan BMN, bisa kena pasal merugikan negara apabila datamu tidak valid. Kalau di potensi di BMN, kalau potensi di pajak itu sengketa dengan wajib pajak. Kita bisa kalah. Harapan kita kan kita menang dengan wajib pajak, makanya disajikan datanya. Nah, tadi mau nggak mau si Adril harus untuk mengecek kembali apakah data-data yang kalian miliki dari internet tersebut di lapangan itu masih data penawaran atau sudah jadi data transaksi. Gitu Adril. Kalau kamu bukanya sekarang, tak buka nih tanggal berapa nih? 24 Desember. Terus kamu dapatkan data, misalnya ada orang yang baru saja upload di tanggal 23 Desember tanah dan bangunan. Ya insya Allah kita yakini data itu pasti belum laku. Tapi kalau kamu buka rumah123.com sekarang, terus ada data 3 bulan yang lalu, karena 3 bulan yang lalu diupload, siapa tahu datanya itu sudah jadi data transaksi, siapa tahu sudah laku. Jadi kamu harus punya feeling bahwasanya, kalau data penawaran beberapa bulan yang lalu, kalau kita bukanya sekarang, siapa tahu sudah jadi data transaksi. Gitu Adril ya. Bisa dipahami Adril? Bisa Pak, baik Pak. Ya mau nggak mau kamu harus cek ke lapangan, kamu tanyakan. Loh Pak, ini katanya dijual misalnya gitu kan. Oh ya sudah laku. Loh Bapak belinya berapa? Orang tua saya mau beli ternyata sudah jadi seperti ini ya Pak ya. Dan Bapak belinya berapa? Nah, sok pede aja nanyanya. Pak, saya lihat ini di rumah123.com dijual Pak. Loh tapi kok sudah gini ya Pak ya? Oh Bapak yang beli. Berapa dulu belinya Pak? Orang tua saya sebenarnya minat di sini Pak. Cuman karena sudah keduluan Bapak ya sudah. Ini di sini nggak ada lagi yang dijual beli Pak. Oh ada tuh kafling nomor 5 masih kosong. Coba cek aja developernya ini. Nah kamu cek ke situ. Pura-pura nanya ke developer, Pak ini orang tua saya mau nyari Pak. Di sini harganya berapa ya? Ini saya dapat informasi dari tetangga nomor 1, kalau nomor 5 ini katanya masih ditawarkan. Nah, kamu dapat informasi yang baru, Adril. Ya, cuman pesan saya tetap protokol kesehatan, hati-hati, kalau bisa nanya lewat telepon silakan dan lain sebagainya. Itu pesan saya buat teman-teman semua. Itu Adril, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Silvan. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke teman-teman, masih adakah? Silakan kalau misalnya masih ada. Dika Kusuma hadir nggak? Hadir Pak. Belum absen ya Dika ya? Iya Pak. Terus Pri Anggita. Hadir Pak. Hadir ya, Pri Anggita juga belum absen. Dah tinggal 2 orang yang belum absen. Oke, masih adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Udah nggak ada? Oke ya, kalau sudah nggak ada, karena kita besok mau liburan teman-teman ya, mungkin kita refreshing dulu selama kurang lebih 1 mingguan gitu ya, kita refreshing dulu. Kalau teman-teman mungkin ada yang mau mudik atau pulang atau merayakan Hari Raya Natal, ya silahkan gitu teman-teman ya. Cuman pesan saya tetap jaga prokes, jaga kesehatan kalian, jangan sampai teman-teman mendapatkan hal-hal yang kurang nyaman. Semoga teman-teman bisa berlibur dengan santai, nyaman, tapi jangan lupa tetap laptopnya di bawah gitu ya, tugasnya di bawah dimanapun kalian berada gitu teman-teman ya. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin kuliah kita hari ini bisa kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Oke teman-teman ya, saya end dulu ya.